Mencari sebuah rumah atau sebuah bangunan untuk disewa pastilah merupakan keputusan besar yang memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam hal pemahaman perjanjian sewa-menyewa rumah tersebut. Banyak penyewa yang terjebak dalam masalah hukum karena tidak memahami klausa-klausa penting dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. Video ini akan membahas secara mendalam klausa-klausa penting apa yang harus ada dalam setiap perjanjian sewa-menyewa rumah atau bangunan, serta memberikan panduan praktis dan ringkas untuk melindungi hak-hak Anda sebagai seorang penyewa. Sebuah perjanjian sewa yang baik bukan hanya sekedar formalitas, tetapi ini merupakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dokumen perjanjian itu berfungsi sebagai panduan yang mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik rumah selama masa sewa berlangsung. Tanpa perjanjian yang jelas dan komprehensif, kedua belah pihak berpotensi mengalami kerugian, baik secara finansial maupun secara hukum. Aspek legalitas dalam perjanjian sewa tidak boleh diabaikan. Perjanjian yang sah secara hukum akan memberikan kepastian dan perlindungan yang kuat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perjanjian yang lengkap juga dapat mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda-beda terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Klausa pertama yang harus ada setiap perjanjian sewa adalah identitas lengkap dari para pihak yang terlibat. Informasi ini harus mencakup nama lengkap, alamat domisili, nomor identitas, KTP atau KK, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Untuk pemilik properti, pastikan juga tercantum bukti kepemilikan atas rumah atau bangunan tersebut, misalnya seperti surat tanah atau sertifikat tanah. Identitas yang lengkap dan akurat sangat penting untuk keperluan hukum di masa mendatang. Jika terjadi sengketa, informasi ini akan menjadi dasar untuk proses penyelesaian masalah, baik melalui jalur mediasi maupun melalui jalur hukum formal, seperti melayangkan gugatan ke pengadilan. Selain itu, verifikasi identitas juga membantu memastikan bahwa orang yang menyewakan propertinya memang memiliki hak yang legal untuk melakukan transaksi tersebut. Bangunan atau rumah yang disewakan harus dijelaskan secara detail dan akurat dalam perjanjian tersebut. Deskripsi ini meliputi alamat lengkap, luas tanah dan bangunan, jumlah dan spesifikasi ruangan, serta kondisi fisik dari bangunan tersebut saat diserahkan. Dokumentasi foto atau video sebagai lampiran sangat direkomendasikan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Deskripsi yang detail juga harus mencakup fasilitas yang berbeda, seperti instalasi listrik, air, telepon, internet, dan fasilitas lainnya. Nah, kondisi setiap fasilitas harus dicatat dengan jelas, termasuk tingkat kerusakan yang mungkin sudah ada sebelum masa sewa dimulai. Hal ini akan melindungi penyewa dari tuntutan ganti rugi atas kerusakan yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Klausa penting yang lainnya yang harus ada adalah klausa mengenai periode sewa yang jelas. Klausa jangka waktu harus dinyatakan dengan sangat jelas, mencangkup tanggal mulai dan berakhirnya masa sewa. Penting untuk mencantumkan mekanisme perpanjangan sewa, apakah berlaku secara otomatis atau memerlukan negosiasi ulang. Dalam klausa ini perlu juga diatur mengenai masa transisi antara berakhirnya sewa lama dengan dimulainya sewa baru, jika ada perpanjangan. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, prosedur pemberitahuan untuk perpanjangan atau penghentian sewa harus diatur juga dengan lebih jelas. Perjanjian juga harus mengatur kemungkinan penghentian sewa sebelum masa berakhir.
Klausa ini harus mencakup kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya penghentian dini atau penghentian perjanjian sewa atau berakhirnya perjanjian sewa-nyewa sebelum berakhirnya masa sewa. Karena ada hal-hal yang darurat, misalnya pindah kerja, kondisi yang darurat, atau perubahan kondisi keluarga. Konsekuensi finansial dari penghentian dini seperti penalti atau kehilangan deposit juga harus diatur dengan jelas supaya tidak terjadi perselisihan. Pemberitahuan untuk penghentian dini biasanya memerlukan waktu minimal 30 hari. Jadi tidak boleh penyewa tiba-tiba menyatakan berhenti atau berakhirnya suatu perjanjian seketika, tapi harus diberikan batas waktu kepada pemilik properti minimal 30 hari sebelum tanggal yang diinginkan. Periode pemberitahuan ini memberikan waktu yang cukup baik bagi pemilik properti untuk mencari penyewa yang baru, sementara juga memberikan fleksibilitas kepada penyewa untuk mengatur rencana kepindahan mereka. Nah, dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut juga harus dicantumkan besaran dan jadwal pembayaran sewa. Klausa pembayaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam perjanjian sewa. Besaran sewa harus dinyatakan dengan jelas, baik dalam angka maupun huruf, untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya sewa per tahun 30 juta, maka dituliskan IRP 30 juta dalam kurung secara huruf 30 juta rupiah. Jadwal pembayaran apakah bulanan, triwulan, atau tahunan harus diatur secara spesifik beserta tanggal jatuh tempo. Metode pembayaran yang diperbolehkan juga harus disebutkan apakah melalui transfer bank, cek, atau secara tunai. Jika menggunakan transfer bank, detail rekening penerima, artinya pemilik properti, harus tercantum dengan jelas. Untuk pembayaran tunai, sebaiknya diatur mekanisme pemberian tanda terima sebagai bukti pembayaran sah, apakah berupa kwitansi atau lain sebagainya. Bila mana dalam perjanjian sewa itu dicantumkan klausa kenaikan sewa, maka perjanjian sewa jangka panjang biasanya memerlukan klausa kenaikan sewa untuk mengantisipasi inflasi dan perubahan kondisi pasar. Mekanisme kenaikan sewa harus diatur dengan adil, termasuk persentase kenaikan maksimal dan frekuensi peninjauan. Beberapa perjanjian sewa menggunakan indeks inflasi sebagai dasar penghitungan kenaikan sewa. Transparansi dalam penentuan kenaikan sewa sangat penting untuk menjaga hubungan antara penyewa dan pemilik properti. Nah, pemberitahuan kenaikan sewa juga sebaiknya diatur, diberikan tempo waktu, jangka waktu. Bisa minimal 60 hari atau juga bisa maksimal 90 hari sebelum berlaku untuk memberikan waktu bagi penyewa mempertimbangkan dan menyesuaikan anggaran mereka. Apakah kenaikan itu dapat dicapai sesuai dengan kemampuan keuangan penyewa ataukah tidak. Nah, dalam perjanjian sewa itu juga perlu dicantumkan deposit dan jaminan kenaikan. Deposit atau uang jaminan merupakan perlindungan bagi pemilik properti terhadap kemungkinan kerusakan atau tunggakan pembayaran. Besaran deposit biasanya setara dengan 1-3 bulan biaya sewa, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian sewa harus mengatur dengan jelas kondisi pengembalian deposit dan potongan yang mungkin terjadi. Prosedur inspeksi properti atau rumah dan bangunan sebelum pengembalian deposit harus diatur secara detail. Penyewa berhak mendapatkan penjelasan tertulis jika ada potongan deposit beserta bukti-bukti kerusakan atau biaya yang dikenakan. Jangka waktu pengembalian deposit juga harus diatur. Apakah harus ditetapkan? Biasanya setelah 14 atau 30 hari kerja setelah berakhirnya masa sewa. Nah, biasanya juga dalam klausa perjanjian sewa itu tercantum tentang tanggung jawab pemeliharaan rutin. Pembagian tanggung jawab pemeliharaan antara penyewa dan pemilik rumah atau bangunan harus diatur dengan sangat jelas.
Umumnya penyewa hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan harian seperti kebersihan, perawatan perkarangan, dan perbaikan-perbaikan kecil. Sementara pemilik bertanggung jawab atas perbaikan struktural dan sistem utama seperti atap atau dinding yang pecah, lantai yang retak, instalasi listrik utama, dan sistem plumbing. Definisi yang jelas antara apa yang termasuk pemeliharaan rutin dengan perbaikan besar sangat penting untuk menghindari sengketa. Jangan sampai penyewa menganggap ini perbaikan kecil, sementara pemilik menganggap ini adalah suatu perbaikan besar yang harus menjadi tanggung jawabnya. Tetapi sebaliknya, si pemilik menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab si penyewa, sedangkan penyewa menganggap ini adalah tanggung jawab dari pemilik bangunan tersebut. Definisi yang jelas tentang apa yang termasuk dalam pemeliharaan rutin dengan perbaikan besar sangat penting untuk menghindari sengketa. Jangan sampai gara-gara perbedaan pemahaman akan terjadi sengketa. Perjanjian sebaiknya memberikan contoh konkret untuk setiap kategori tanggung jawab. Selain itu, prosedur pelaporan masalah dan batas waktu penyelesaian juga harus diatur. Jangan sampai perbaikan-perbaikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi penyewa ataupun juga bagi pemilik properti tersebut. Nah, ada juga dalam perjanjian sewa itu mengenai prosedur perbaikan darurat. Klausa khusus harus mengatur prosedur penanganan perbaikan darurat yang dapat membahayakan keselamatan atau menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Dalam situasi darurat, penyewa mungkin perlu mengambil tindakan segera dan mengeluarkan biaya yang kemudian dapat diklaim kepada pemilik properti. Nah, definisi situasi darurat harus didatakan dengan jelas. Misalnya, kebocoran pipa yang besar, kerusakan sistem listrik yang berbahaya, atau kerusakan struktural. Misalnya juga atap yang bocor yang harus segera diatasi, sementara misalnya pemilik properti atau pemilik bangunan itu tidak berada di tempat atau rumahnya jauh dari rumah yang disewakan. Nah, dalam hal ini prosedur komunikasi dalam situasi darurat termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi 24 jam harus tersedia dan mudah diakses. Jangan sampai baik penyewa ataupun pemilik menyediakan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi atau susah dihubungi. Itu akan menyebabkan terjadinya kesulitan dalam mengkomunikasikan situasi-situasi yang darurat tersebut. Nah, penting juga dalam perjanjian sewa itu dibuatkan klausa tujuan penggunaan. Perjanjian harus menyatakan dengan jelas tujuan penggunaan properti tersebut. Apakah untuk tempat tinggal keluarga, apakah untuk usaha, ataukah kedua-duanya. Pembatasan terhadap aktivitas tertentu seperti pesta besar-besaran, hewan pemeliharaan, atau modifikasi struktural harus disebutkan secara spesifik. Jika rumah dan bangunan digunakan untuk usaha, maka diperlukan izin-izin. Dan tanggung jawab untuk mendapatkan izin tersebut harus diatur. Mana bagian penyewa dan mana yang menjadi bagian dari pemilik bangunan tersebut. Beberapa jenis usaha mungkin memerlukan persetujuan khusus dan pemilik properti atau bahkan modifikasi perjanjian sewa perlu dilakukan. Nah, tentunya juga dalam perjanjian sewa menyewa itu hak dan kewajiban penyewa perlu diatur. Hak-hak penyewa harus dijabarkan secara detail, termasuk hak untuk menikmati bangunan tersebut secara damai, ada hak privasi dan hak untuk mendapatkan perbaikan yang diperlukan, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Kewajiban penyewa meliputi menjaga kebersihan dan keamanan properti, juga tadi sudah dijemputkan di atas. Mematuhi aturan lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga atau juga yang dapat mengganggu eksistensi daripada rumah dan bangunan tersebut. Batasan terhadap modifikasi properti harus diatur dengan jelas. Bila mana dipakai untuk usaha atau juga mungkin untuk rumah tangga dan diperlukan adanya perbaikan-perbaikan atau rekayasa ulang terhadap bangunan tersebut, maka
harus dibuat dengan jelas batasan-batasan apa yang boleh dilakukan oleh si penyewa untuk melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut. Batasan terhadap modifikasi atau renovasi itu harus diatur dengan jelas. Beberapa renovasi atau modifikasi mungkin diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari pemilik. Itu lebih baik, supaya dapat dijadikan pegangan baik penyewa maupun pemilik. Sementara yang lain mungkin dilarang sama sekali. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyewa untuk dilakukan renovasi. Nah, prosedur untuk mendapatkan persetujuan untuk renovasi atau modifikasi itu juga harus dijelaskan dengan detail. Meskipun properti sudah disewakan, maka tentunya juga pemilik tetap memiliki hak untuk mengakses rumah atau bangunan tersebut dalam kondisi tertentu. Namun hak ini harus dibatasi dan diatur dengan jelas untuk tentunya juga menjaga privasi dan kenyamanan dari si penyewa. Umumnya, pemilik dapat mengakses properti untuk inspeksi rutin atau untuk melihat secara rutin apakah keadaan rumah dan bangunan yang disewakan tersebut. Apakah diperlukan perbaikan darurat atau mungkin juga untuk menunjukkan rumah dan bangunan itu kepada calon penyewa yang baru. Mungkin juga batas waktu untuk penyewa yang lama itu sudah akan berakhir, maka tentunya juga si pemilik properti atau rumah dan bangunan itu juga punya hak untuk membawa calon penyewa baru dan menunjukkan rumah dan bangunan itu kepada calon penyewa yang baru. Pemberitahuan sebelum kunjungan harus diberikan maksimal atau minimal 24 sampai 48 jam sebelumnya, kecuali dalam situasi darurat. Waktu kunjungan juga sebaiknya dibatasi pada jam kerja normal untuk menghormati privasi dan kenyamanan penyewa. Frekuensi inspeksi rutin biasanya juga dibatasi, maksimal mungkin sekali dalam 3 atau 6 bulan. Jadi juga jangan terlalu rutin. Itu nanti akan menimbulkan persepsi yang negatif daripada si penyewa rumah. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa pemilik mungkin juga akan melakukan inspeksi secara berkala. Oleh karena itu, prosedur inspeksi berkala perlu diatur. Nah, inspeksi berkala ini berfungsi untuk memastikan properti atau rumah dan bangunan itu terjaga dengan baik dan mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki secara dini. Karena itu juga bagus karena untuk menunjukkan tanggung jawab dari si pemilik rumah itu. Jadi dia tidak hanya tinggal diam, jadi dia juga punya perhatian untuk menjaga kondisi fisik bangunan dari rumah tersebut. Perjanjian harus mengatur prosedur inspeksi yang adil bagi kedua belah pihak, termasuk checklist yang akan digunakan dan dokumentasi hasil inspeksi. Maksudnya adalah bila mana dalam inspeksi tersebut ada hal-hal yang harus diperbaiki, maka perlu dibuatkan secara tertulis sehingga baik penyewa maupun pemilik sama-sama mengerti apa yang harus diperbaiki dan berapa lama perbaikan itu. Nah, hasil inspeksi sebaiknya juga didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi kalau tadi sudah diidentifikasi, ditemukan masalahnya dan disepakati akan dilakukan perbaikan atau pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu, lebih baik itu ditulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Jika ditemukan masalah, harus ada kesepakatan tinggal pihak yang bertanggung jawab dan jadwal penyelesaian masalah tersebut. Seperti yang disebutkan atau yang dijelaskan tadi. Nah, perjanjian sewa-menyewa ini juga harus mengatur pembatasan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Tadi sudah dijelaskan secara ringkas atau secara cepat yang di atas. Misalnya, pemilik properti mungkin tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang pribadi penyewa akibat pencurian. Sementara penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat bencana alam. Nah, perlu dilakukan atau dicantumkan dalam perjanjian tersebut yang dimaksud dengan clause force majeure atau keadaan kahar. Ini penting untuk mengantisipasi situasi di luar kendali kedua belah pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Misalnya adanya bencana alam, perang, atau pandemi, atau juga mungkin banjir. Nah, tentu saja itu akan
mempengaruhi aktivitas dari penyewa. Apakah itu diperhitungkan sebagai untuk kemunduran dari masa berakhirnya masa sewa. Jadi misalnya banjir terjadi selama 3 hari, nah apakah 3 hari masa banjir itu akan diperhitungkan di akhir daripada sewa, artinya si penyewa diberikan 3 hari ekstra untuk menempati rumah tersebut. Nah, di dalam suatu perjanjian sewa adalah hal yang lazim bila mana dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian yang baik harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertingkat, dimulai dari secara musyawarah antara kedua belah pihak. Jika musyawarah tidak berhasil, langkah berikutnya dilakukan mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Nah, dalam prosedur mediasi ini harus diatur secara detail termasuk pemilihan mediator, pembagian biaya mediasi, dan jangka waktu proses mediasi. Mediasi seringkali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses hukum formal, artinya lebih cepat daripada bila mana diselesaikan melalui pengadilan. Sehingga sangat direkomendasikan penyelesaian sengketa atau perselisihan ini melalui jalur musyawarah ataupun melalui mediasi. Nah, hal yang lumrah juga dalam suatu perjanjian sewa, walaupun tadi sudah diberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi, tapi dalam suatu perjanjian sewa itu juga hal yang lumrah dicantumkan bila mana terjadi atau bila mana penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil, perjanjian sewa tersebut harus mengatur yurisdiksi hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya yurisdiksi yang dipilih adalah tempat di mana rumah atau bangunan itu berada atau tempat perjanjian untuk ditandatangani. Jadi, bila mana harus menempuh jalur hukum, maka pengadilan negeri di mana rumah itu berada atau mungkin juga tempat di mana perjanjian ditandatangan, itulah yang akan dipilih. Pemilihan yurisdiksi yang tepat dapat menghemat waktu dan biaya jika terjadi sengketa hukum. Selain itu, perjanjian juga sebaiknya mengatur tentang pembagian biaya hukum. Apakah masing-masing pihak menanggung biaya sendiri atau nanti pihak yang kalah menanggung sebuah biaya perkara sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, ada juga ketentuan khusus dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu adalah ketentuan mengenai hewan peliharaan. Jika diperbolehkan memelihara hewan, perjanjian harus mengatur secara detail jenis hewan yang diizinkan untuk dipelihara, jumlah maksimal dan tanggung jawab penyewa terkait hewan peliharaan tersebut. Deposit tambahan untuk hewan peliharaan dan konsekuensi jika hewan menyebabkan kerusakan juga harus diatur. Aturan tentang hewan, kebersihan, dan gangguan terhadap tetangga harus dinyatakan dengan jelas. Beberapa perjanjian juga mengharuskan penyewa untuk memiliki asuransi khusus untuk hewan peliharaan mereka. Nah, pemirsa, perjanjian sewa properti atau sewa dan bangunan yang komprehensif dan adil merupakan fondasi penting untuk hubungan yang harmonis antara penyewa dan pemilik bangunan tersebut. Klausa-klausa yang telah dibahas dalam video ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan perlindungan hukum yang nyata bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi si penyewa maupun bagi si pemilik properti tersebut. Sebagai penyewa, jangan pernah meremehkan pentingnya membaca dan memahami setiap detail perjanjian sewa menyewa tersebut. Jika ada klausa yang tidak jelas atau terasa merugikan, jangan ragu untuk bertanya dan menegosiasikan hal tersebut. Ingatlah bahwa perjanjian sewa adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga harus dibuat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Tidak bisa nanti bila mana ada sesuatu dan hal, si penyewa mengatakan, "Oh, saya tidak tahu," ingin melepaskan tanggung jawab. Jadi tidak bisa, jadi harus dibaca betul-betul perjanjian sewa menyewa tersebut dan harus dipahami betul. Nah, terakhir, selalu simpan salinan perjanjian sewa menyewa tersebut dan dokumen terkait dengan perjanjian tersebut. Dokumentasi yang lengkap akan sangat membantu jika terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Jangan sampai nanti perjanjian sewa menyewanya hilang atau lampiran-lampiran
yang berkaitan dengan perjanjian sewa itu hilang, sehingga nanti jika ada perselisihan, walaupun kita tidak menginginkannya, tetapi bila ada perselisihan di kemudian hari, hal itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengajukan gugatan atau untuk menjawab bila mana pemilik melakukan gugatan terhadap kita. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian sewa menyewa tersebut, Anda dapat menikmati pengalaman menyewa rumah atau bangunan yang nyaman, aman, dan bebas dari masalah hukum yang tidak diinginkan.